Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang hasil paper yang telah kami buat, yaitu mengenai evaluasi corporate governance dengan menggunakan referensi Chen Huetan, di mana saya sendiri Risti Amalia dan rekan saya Rafasya Widya Safitri merupakan mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau, mengambil mata kuliah Akuntansi Lanjutan Keuangan yang dibina oleh Bapak Zul Asmi, SE MSI AKCA. Nah, kali ini penjelasannya mohon kawan-kawan lihat dan apabila ada kekurangan dan mohon untuk memberikan saran. Latar belakang PT Buana Listia Tbk ini berdiri pada tahun 2005 yang merupakan salah satu perusahaan tanker terdepan di Indonesia. Dan juga memberikan pilihan terbaik bagi konsumen, perseroan ini mengembangkan armadanya dalam berbagai jenis kapal, yaitu kapal tanker minyak, gas, kimia di Indonesia. Sebelum masuk ke penjelasan evaluasi corporate governance, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari corporate governance, di mana corporate governance ini adalah sistem pengendalian internal dan prosedur internal di mana perusahaan individu dikelola. Ini memberikan kerangka kerja yang mendefinisikan hak, peran dan tanggung jawab berbagai kelompok manajemen, dewan, pemegang saham pengendali, dan minoritas atau non-mengendalikan pemilik saham dalam suatu organisasi maupun suatu perusahaan. Nah, sebagai perusahaan publik, perseroan harus menyadari pentingnya tata kelola dalam sebuah perusahaan yang baik, yang dapat meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan dalam waktu jangka panjang. Dan juga, pengelolaan perseroan yang baik akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan di dalam suatu perusahaannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Checklist of Warning Signs Corporate Governance pada PT Buana Listia Tbk. Ada 4 checklist of warning-nya. Yang pertama yaitu periksa keanggotaan dewan untuk anggota eksternal tata kelola perusahaan lemah untuk dewan yang terdiri dari kurang dari 50% direktur independen tidak berurutan. Nah, analisa yang telah kami buat adalah bahwa tata kelola perusahaan sangat baik dan kuat. Direktur bukan karyawan lama, anggota perusahaan profesional yang melakukan pekerjaan untuk perusahaan atau memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan selain melayani sebagai direktur. Dan juga semuanya lengkap mulai dari dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, sekretaris perusahaan, ketua audit internal, dan pemegang saham pengendali secara langsung di dalam PT Buana Listia Tbk ini. Dan checklist of warning selanjutnya yaitu apakah ada komite audit? Nah, analisa dari kami yaitu PT Buana Listia Tbk ini mempunyai komite audit, nominasi dan kompensasi yang terpisah dari direktur independen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu periksa kemungkinan direktur yang saling terkait dengan cara menganalisa masing-masing direktur tidak memiliki keterkaitan dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan. Jadi di sini murni sendiri gitu, istilahnya nggak ada campur tangan dari pihak orang terdekat gitu kan. Selanjutnya itu apakah ada pengungkapan yang cukup dan jelas tentang kompensasi atau tunjangan manajemen sehingga mereka dapat dievaluasi dengan mengacu pada perusahaan yang serupa. Analisanya seperti karena adanya pengungkapan yang jelas tentang tunjangan atau insentif dari manajemennya, perusahaan terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada direksi dan karyawan, mencakup pasca kerja dan imbalan jangka panjang. Evaluasi corporate governance ini PT Buana Listia Tbk menggunakan referensi Chen Huetan, yaitu seperti rapat umum pemegang saham merupakan lembaga perseroan yang memasang kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan tersebut antara lain seperti mengangkat dan memberhentikan anggota dewan komisaris dan direksi, menyetujui perubahan anggaran dasar, menyetujui laporan tahunan, menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota dewan dan komisaris dan direksi. Jadi implementasi prinsip-prinsip dasarnya seperti
prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi. Dewan Komisaris ini bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk pengawasan dan memberikan saran kepada direksi atas pengelolaan perusahaan dan memastikan GCG ini dengan baik. Jadi di sini macam-macam tugas seperti direksi, komite audit, sekretaris perusahaan, unit audit internal, sistem pengendalian internal, itu ada beberapa tanggung jawab dan tugasnya. Ya, kalau misalnya direksi ini dia bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan sesuai dengan anggaran dasar. Terus kemudian itu komite audit sesuai dengan keputusan Bapepam itu LK nomor 29/PM 2004 dan peraturan nomor 91.5 bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris dan mengawasi direksi serta mendukung terciptanya sistem pemahaman internal yang efektif. Kalau misalnya seperti sekretaris perusahaan itu bertanggung jawab kepada direksi serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris dan berpedoman kepada peraturan BPPAM LK nomor 91.4 dan peraturan BII. Jadi di sini seperti unit audit internal ini bertanggung jawab secara fungsional kepada komite audit dan secara administrasi kepada presiden direktur. Selanjutnya itu sistem pengendalian internal. Bertanggung jawab secara jajaran perusahaan yaitu Dewan Komisaris, manajemen, staf, dan pihak-pihak lainnya yang mendukung pencapaian tujuan organisasi tersebut. Baiklah, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.